Legalitas dan perizinan klinik di Indonesia. Untuk mendirikan dan mengoperasikan klinik di Indonesia, ada beberapa izin dan juga legalitas yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi Kemenkes, Kementerian Kesehatan, dan juga pemerintah daerah. Berikut adalah tahapan perizinan mendirikan klinik. Perizinan dasar klinik yang pertama yaitu akte pendirian dan juga SK Kemenkumham. Klinik harus memiliki badan hukum seperti PT, CV, atau yayasan. Akta pendirian ini harus dibuat di depan notaris dan juga harus terdaftar di depan Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua adalah nomor induk berusaha atau NIB dan juga izin usaha. NIB diperoleh melalui sistem OSS atau One Single Submission dan berfungsi sebagai identitas usaha yang sah dan sebagai izin dasar operasional. Setelah memiliki izin dasar, klinik juga harus memiliki izin operasional dan juga izin khusus lainnya seperti izin lokasi dan lingkungan. Izin lokasi dan lingkungan ini dari Pemda setempat dan juga termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nah, jika klinik Anda berskala besar, Anda juga membutuhkan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak. Kemudian yang kedua, perizinan khusus klinik. Untuk mendirikan klinik, Anda harus memiliki SIP, yaitu Surat Izin Praktik Tenaga Medis. Jadi setiap dokter dan juga dokter gigi yang bekerja di klinik Anda harus memiliki SIP yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Dan SIP ini biasanya berlaku untuk 3-5 tahun. Dan ini harus diperpanjang ya. Kemudian juga harus memiliki SIOK, yaitu Surat Izin Operasional Klinik. Ini adalah izin utama yang harus dimiliki suatu klinik untuk beroperasi secara legal. Izin ini juga berlaku 5 tahun ya, jadi setiap 5 tahun harus diperpanjang. Dan seperti biasa, izin ini juga diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Kemudian juga ada izin penyelenggaraan klinik. Melalui OSS RPA atau One Single Submission, klinik harus memenuhi standar fasilitas, alat kesehatan, dan tenaga medis sesuai Permenkes nomor 9 tahun 2014. Kemudian izin alat kesehatan dan farmasi. Jika klinik Anda menyediakan obat-obatan, maka Anda harus memiliki izin apotek dan juga bekerja sama dengan apoteker bersertifikat. Dan jika Anda memiliki klinik yang menggunakan alat kesehatan, maka Anda harus memiliki izin edar alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Kemudian izin limbah medis. Karena klinik memiliki limbah medis yang berbahaya, maka Anda perlu bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah medis. Lalu bagaimana kami sebagai konsultan dapat membantu Anda? Mengurus semua perizinan membutuhkan waktu dan juga pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku saat itu. Sebagai konsultan, kami dapat memberikan bimbingan dan juga edukasi yang Anda butuhkan. Dan juga kami akan melakukan pendampingan perizinan, mulai dari pendaftaran di OSS, pengurusan SIP, SIOK, hingga izin lingkungan. Kami akan membantu Anda agar proses berjalan dengan lebih efisien. Dan juga kami akan melakukan audit regulasi sehingga klinik Anda sudah sesuai dengan standar yang diminta oleh Kemenkes. Kami juga membantu menyusun SOP klinik sehingga dapat sesuai dengan standar yang berlaku. Itulah panduan lengkap tentang pembuatan perizinan klinik di Indonesia. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam perizinan klinik dan juga pendaftaran klinik, jangan ragu untuk menghubungi kami di nomor di bawah ini. Dan seperti biasa, agar Anda tidak ketinggalan informasi bisnis terbaru dan juga regulasi terbaru, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan juga simak video edukasi kami berikutnya.